kaidah ke-6 dalam kitab Al-Qawaidut Tasawuf. Tapi sebelum kita membahas kaidah ke-6 ini, kita review dulu pembahasan-pembahasan sebelumnya agar terlihat hubungan setiap masing-masing kaidah menjadi satu kesatuan. Setelah dibuka dengan kaidah pertama, yaitu berbicara terus sesuatu itu cabang daripada esensinya, maka musonif dari kaidah kedua sampai keempat itu membicarakan tentang mahiyah tasawuf dan perkembangannya, sampai diakhiri di kaidah kelima itu dengan dasar daripada kesenyawaan tasawuf di dalam ajaran agama Islam ini, yaitu maqamu ihsan. Nah, setelah kita memahami mahiyah daripada tasawuf, yaitu sidqu tawajuh ilallah, ini butuh penamaan. Kira-kira namanya apa? Lalu dipilihlah tasawuf. Nah, penamaan menjadi tasawuf ini apakah sembarang atau ada kaidahnya? Tentu saja ada kaidahnya, ada parameter yang harus dipatuhi di dalam dunia ilmiah. Oleh karenanya di sini musonif akan menjelaskan kaidah tersebut. Ini juga berlaku untuk terminologi apapun yang hendak kita buat menjadi kata kunci untuk maksud yang kita pahami di dalam dunia keilmuan. Musonif mengatakan al-istilahu ala syai' bima yadulu ala ma'nahu wa yushiru bihaqiqatihi wa yunasibu mawdu'ahu wa yu'ayyinu madlulahu min ghairi labsin wala ikhlalin biqaidati syar'iyyatin wala urfiyah wala rab'i mawdu'in asliyin wala urbiyin wala mu'aradati par'i hukmin wala mu'aradati par'in hukmiyin wala munaqadati wajhi hikmiyin ma'irobi labjihi wa tahqiqi dobtihi la wajha li'inkarihi. Wasmu tasawufi min dhalik li'annahu arabiyun mabhumun tamut tarkib ghairu muhimin wala multabisin wala mubhamin bal istiqaquhu musyirun bima'nahu kal fikhi li ahkamil islami wal a'malidz zahirah wal usuli li ahkamil imani wa tahqiqil mu'taqadi falajimu bihima lajimun bihi listiwaihima fil asli wan naqli. Faham. Al istilahu ala syai', terminologi untuk sesuatu ke depan dulu, yaitu la wajha liinkarihi, tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Nah, hal tersebut tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Kenapa? Yaitu bima ya dulu, jika istilah itu menunjukkan terhadap maknanya sesuatu itu, wa yusiru, dan memberikan kesan akan hakikatnya. Terus yunasibu, relevan juga untuk topiknya atau tema pembahasannya. Wa yu'ayyanu, dan menentukan madlulnya, menentukan apa yang ditunjuk oleh kata tersebut terhadap makna min ghairi labsin, tanpa adanya paradoks, kesamaran, wala ikhlalin, tidak juga mencacatkan akan kaidah syariah juga kaidah urfiyah, itu penggunaan kata-kata secara urf, wala robi mauduin asliin, dan tidak juga menghilangkan maudu, yaitu makna asal si kata, wala urfi, tidak juga makna urfi. Berikutnya wala mu'aradati par'in hukmin, tidak bertentangan dengan hukum fikih yang puru-purunya, wala munaqadati wajhi hikmin, dan tidak juga bertentangan dengan sudut pandang hikmah dalam ajaran syariat ini. Ma'irobi labji, beserta jelas lapatnya. Irob di sini bukan berarti makna murab dan bina ya, tapi irob di sini ya arti lugawi, yaitu kejelasan. Wa tahqiqi dobti, dan telah memenuhi aturan-aturannya pembuatan istilah yang mana tadi disebutkan tuh bima ya dulu ala manau dan seterusnya. Nah, jika istilah-istilah untuk sesuatu telah memenuhi syarat-syarat atas, ya tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya. Seperti misalnya menamakan qasdu sidqu tawajuh ilallah itu dengan kata tasawuf. Nah, kita jangan ilpil dengan sebuah nama. Kenapa? La masyahata fi istilah pada pamil ma'ani kan, atau la musyahab ya, istilah nggak usah dicekcokkan dalam masalah istilah. Kata Imam Ghazali, la ajra bil istilah ila ba'da la ajra bil istilah ba'da pamil ma'ani, ya, tidak harus disusah-susah kalau dalam istilah, kalau misalnya maknanya sudah dipahami.
Nah, di sini musonif melanjutkan wasmu tasawuf menjalika. Nah, penamaan tasawuf pun termasuk hal tersebut, yaitu sesuatu yang udah mapan dia itu. Karena alasannya kenapa? Liano Arabiun mafhumun tamutarkib. Dia itu bahasa Arab yang memiliki pemahaman atau yang memiliki konsep yang rangkaiannya sempurna, yaitu apa? Sidku tawajjuh ilallah. Itu kan bahasa Arab yang kan dikandung oleh tasawuf tamutarkib. Guer muhim, tanpa ada kesamaran, wala multabis, tidak ada paradoks atau beradu dengan yang lainnya, wala mubham, tidak ada abstraksi di sini. Malah istiqoknya, yaitu asal usul pengambilan kata tasawuf pun memberikan kesan akan maknanya. Nanti di kaidah 7 akan dijelaskan hal tersebut. Nah, ini persis jadi tasawuf untuk makna sidku tawajuh ilallah itu persis seperti fikih li ahkamil Islam wal a'mali johirah. Jadi seperti kata fikih untuk dijadikan penamaan untuk hukum-hukum Islam dan amal-amal johir. Fikih itu kan bahasa Arab, dengan menjadi nama untuk ahkam Islam wal amali johir. Nah, ini mengandung apa? Mafhum tamutarkib. Begitu juga wal usul. Usul, kata usul, istilah usul untuk ahkamil iman wa tahqiqil mu'taqad. Nah, apabila kita menerima fikih dan usul untuk menuju makna tersebut, ya apa yang menghalangi kita untuk menerima tasawuf untuk pemaknaan yang sama persis dengan fikih dan usul. Maka di sini musonif melanjutkan palajim bihi ma'lajimun bihi. Maka seharusnya sesuatu yang niscaya di dalam fikih dan usul itu niscaya juga di dalam tasawuf. Listiwa'i, maka karena sederajat keduanya bil asli wa nakal, secara asal dan nakal, secara asal dan transmisinya sama gitu, tidak ada bedanya. Maka sewajarnya untuk kita menerima apabila sesuatunya sudah jelas, apabila paham maknanya sudah dipahami, ya istilah-istilah nggak usah diributkan lagi. Misalnya nggak Islami atau apa sehingga harus diganti dengan yang lainnya gitu. Nah, itu nggak perlu kalau kita udah paham ya pahamilah. Wallahu a'lam.